saya R, dan akhirnya kita sampai di segmen bedah horor ya. Jadi video ini adalah segmen khusus bedah drama horor, episode perdana, membongkar kebohongan dan pembodohan, tontonan yang mengotori akidah demi AdSense tuh, melibatkan nama Tuhan dengan cara dan di saat yang tidak tepat. Ingat nih, ketika kebohongan konten horor settingan berhasil meracuni mindset orang awam, nanti pada waktunya akan muncul fantasi hayalan baru, fantasi hayalan baru, yaitu penyakit tahayul, dan mental orang awam yang dibodohi pasti akan berubah tuh. Iya, berubah jadi gila. Penyakit khurafat, fanatik, menolak teori-teori ilmiah, mengidolakan orang-orang pendusta, psikopat dan dukun. Dan bagi kalian yang menganggap hal tersebut bukan suatu masalah, ya nggak apa-apa, silakan bebas. Mau tahu masalahnya di mana? Tonton sampai akhir. Misi pertama kami membuat channel ini sebenarnya pernah kami sampaikan di video perdana ya, ini Bobo. Dan bagi kalian yang menuduh kami frustasi karena nggak pernah dapat hantu gitu kan, sehingga terpaksa membuat segmen baru untuk pansos gitu. Ya silakan sih, terserah Anda, tapi ada baiknya teman-teman cek dulu video perdana ini Bobo. Oke. Terus kenapa baru buat sekarang gitu kan? Jadi video-video garing kami yang sebelumnya itu adalah ibarat pembuktian kecil ya. Pembuktian kecil tentang fakta di lapangan, seenggaknya itu bisa memberikan bukti buat kalian, buat teman-teman nih, tentang realita yang sebenarnya. Oke, kita akan membahas masalah serius tentang pembodohan konten horor settingan yang tadi saya maksud ya. Masalah pertama nih, jelas merusak akidah. Oke. Masalah kedua, bahaya khurafat dan penyakit tahayul. Masalah ketiga, menyebarkan paham syirik. Dan yang terakhir, keempat, lebih banyak mafsadatnya ya, mafsadat daripada manfaat. Oke, kita masuk ke masalah pertama nih. Luruskan akidah kalian teman-teman. Jangan mudah tertipu oleh tontonan yang kalian anggap hanya sebatas hiburan tuh. Awas nih. Doktrin sebatas hiburan adalah permainan mereka untuk memanipulasi mindset kalian tuh. Menghibur itu boleh sebenarnya, tapi kalau sampai mengotori akidah itu mah kebangetan. Salah satu contohnya nih ya, teman-teman pernah lihat kan penampakan pocong yang bangkit dari kubur, atau pocong lah pokoknya. Ya bener tuh, pocong settingan, pocong-pocongan. Ada beberapa channel horror settingan yang mengangkat tema tentang pocong yang bangkit dari kubur atau hidup lagi tuh ya. Kayak Skeror, Kastrowat, Ganang Setioko, terus Carbek Junior tuh ya. Carbek Junior, terus Family Last Lost, dan sebenarnya masih ada yang lain ya. Dan semua channel tersebut yang tadi saya bilang udah pasti tipu-tipu. Lah terus masalahnya di mana gitu kan? Masalahnya apa, Bang? Masalahnya apa? Loh. Oke. Yang sekarang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa pocong itu hanyalah sebuah nama atau istilah yang dibuat oleh kita sendiri nih untuk menyebut suatu penampakan hantu atau jin yang wujudnya itu jenazahnya orang muslim yang meninggal atau yang sudah dikuburkan. Oke. Jadi hantu pocong itu adalah jin kafir. Sepakat ya? Oke, kita kunci. Kira-kira ngapain sih jin PA itu menampakkan
eksistensinya sebagai jenazahnya orang Islam. Kira-kira ngapain? Ayo jawab, ayo. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Oke, gua kasih tahu apa tujuan dan visi misi jin tersebut nongol sebagai pocong. Jadi tujuan jin tersebut menampakkan bentuknya menjadi jenazahnya orang Islam yang meninggal, yang kemudian dikafani atau pocong ya, dipocongi ya, adalah yang pasti untuk merusak akidah umat Islam secara terang-terangan. Jadi pocong tuh apa ya, jin yang paling berani dan nyolot gitulah, atau sebagai ST gitu, melecehkan, yaitu melecehkan, menjatuhkan keimanan umat Islam melalui trik bahwa seakan-akan jenazah bisa hidup kembali menjadi hantu, yaitu pocong. Mungkin nggak kira-kira? Ya enggak lah. Kalau jenazahnya bisa hidup lagi, ya mending jadi orang lagi gitu kan. Lumayan kan, bisa tobat, bisa sholat, tobat dari maksiat, terus maksiat lagi, terus tobat lagi. Yang ngapain jenazahnya bangkit dan milih jadi hantu coba? Nah, ini kan teori awamnya ya, teori awamnya. Oke, kita ambil jawaban dari perspektif agama Islam. Buka Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Oke? Buka, jadiin PR, baca besok pagi jam 8, daring via online. Dengan jin tersebut mewujudkan diri sebagai pocong, pelan-pelan maka dia menyebarkan rasa takut nih ke kita nih, ke umat Islam atau yang lain. Kemudian menanamkan mindset yang merusak keyakinan umat Islam tentang kepercayaan bahwa orang mati bisa hidup lagi jadi hantu atau jadi pocong. Nah, kalau keyakinan rusak seperti ini tumbuh di mindset orang Islam, berarti jin tersebut berhasil merusak akidah kita, sekaligus membuat kita menentang firman Tuhan. Tuh, ayat yang barusan tuh. Apa ya, seharusnya kita tuh jengkel gitu ya, jengkel, enak, benci, emosi sama pocong itu, jin itu. Harusnya kita tuh benci. Dia tuh sama aja kayak ngajak berantem gitu kepada seluruh umat Islam. Ya iyalah, saudara muslim kita yang meninggal terus dimandikan, dikafankan, disolatkan, didoakan sesuai fikih dan syariat Islam, fardu kifayah. Kemudian wujud jenazahnya ini tadi dijadikan seragam oleh jin gitu, dijadikan seragam hantu oleh jin buat nakut-nakutin gitu kan. Kenapa nggak pakai seragam Iron Man aja gitu ya misalkan? Atau mungkin jinnya belum makan odading gitu. Gak lucu, blok. Jancuk. Dan yang paling parah nih, misi menyesatkan yang dipelopori oleh jin kafir ini dibantu atau ditiru oleh kreator channel horor settingan ya, yang mayoritas padahal beragama Islam tuh. Yang seharusnya benci sama pocong, malah bikin pocong-pocongan gitu kan. Anda nggak pernah ngaji atau nggak pernah mikir? Kalau belum mampu mendidik ya, yang minimal jangan membodohi gitu ya. Ingat, strategi setan ya adalah untuk menghasut, mengotori dan menyesatkan melalui tipu daya. Jadi setan tuh tukang tipu gitu. Dan kalau yang itu hantunya yang tipu-tipu. Nggak percaya silahkan buka, dibaca, dipahami Quran surat Al-An'am ayat 112 ya, terus Al-Baqarah ayat 169, surat An-Nahl ayat 63, surat An-Naml ayat 24 dan An-Nisa ayat 76. Jadi wahai kalian kreator horor settingan yang mengangkat tema penampakan pocong, berarti kalian telah meringankan tugas dan tanggung jawab jin kafir dalam menyesatkan umat Islam, khususnya yang masih awam. Kalian bangga
Ayo jawab bangga gitu. Jawabannya ada di hati kecilmu yang paling bersih guys ya. Gak usah berdalih kalau tontonan itu hanya untuk dinikmati lah ya. Apaan sih? Pernyataan gak berkelas itu, tahu nggak? Pernyataan gak berkelas. Deskripsi ambigu. Deskripsi ambigu, kalimat atau pernyataan yang yang kalian buat itu sangat kacau ya kalau dijadikan sebagai latar belakang dari isi konten kalian. Deskripsi, sekali lagi, ambigu. Boy, anggur merah nih, ciu, cimeng, tua, apalagi komer, apalagi alkohol rasa kencing kuda kayak vodka atau apalah itu ya. Itu juga nikmat bro, nikmat banget malah. Tapi efek negatif dari kenikmatan itu dapat merusak fungsi otak dan memelihara kebodohan. Tuh, ya hampir sama sih, merusak akidah dan memelihara keawaman. Oke, kita akan membahas masalah yang kedua ya. Tadi masalah pertama udah, masalah potong tadi ya. Khurafat dan tahayul ini nggak bakalan pernah berakhir ya teman-teman ya. Pasti akan ada terus nih, menyebar di tengah masyarakat. Dan yang menentukan berakhirnya kapan yaitu ya tergantung dengan keimanan kita semua gitu kan, masing-masing ya. Dan itu harus dimulai dari sekarang gitu ya. Apalagi saat ini bahaya khurafat dan tahayul mulai dikemas lewat fenomena hal-hal gaib yang kemudian dicampur adukkan antara sihir, syirik, dan akidah, sehingga menjadi menarik gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa membedakan nih mana yang syirik dan mana yang syar'i. Hak dan batil menjadi satu, sehingga sisi kotornya diselimuti oleh embel-embel syariat. Ngeri kan? Ngeri. Bagi kalian yang peduli terhadap akidah, ya ini ngeri, ngerasa ngeri gitu. Terus khurafat dan tahayul itu apaan sih bang gitu kan? Apa sih sebenarnya apa gitu kan? Khurafat dan tahayul, oke. Jadi khurafat dan tahayul itu pengertian mudahnya tuh ibarat sebuah dongeng ya, dongeng, kisah, legenda, bisa juga cerita bohong, hayalan, kehaluan ya tentang kekuatan gaib, yaitu lebih kita kenal kalau di Indonesia itu dengan mitos ya, atau cerita dan kepercayaan yang nggak masuk akal, nggak ada dasar ilmunya, dan kemudian dikemas dengan indah gitu, dengan indah biar dipercaya gitu kan. Ada nggak konten horor settingan yang menyebarkan khurafat dan tahayul? Ya ada lah, pasti ada, banyak malah. Yang namanya juga konten horor kan, mengangkat hal-hal gaib. Disitulah sumber dan gudangnya mitos atau cerita bohong di zaman sekarang nih, Bahkan bukan sebatas cerita lagi ya, tapi malah dipraktekkan gitu, dimainkan, direalisasikan lewat konten. Contoh pertama nih ya, kasih contoh. Contoh pertama main jalangkung. Saat main jalangkung nih, kreator horor memainkan jalangkung tuh ya, yang jelas untuk mengisi konten ya kan, dan mengatakan kalau permainan itu dapat mengundang arwah penasaran atau ruh gitu. Ruh orang mati dengan cara yang nggak wajar, dan kemudian arwah itu akan masuk ke dalam boneka jalangkung. Fix ini cerita bohong. Disinilah nih bentuk pembodohan dan pembohongan channel horor settingan. Bukannya disangkal tapi malah diangkat menjadi sebuah konten. Demi apa ya kan? Demi apa? Dan contoh kedua apa ya? Dan contoh kedua nih, keyakinan terhadap tempat-tempat yang dianggap keramat. Jadi apa? Sehingga dari keyakinan ini, jadi siapapun yang datang ke tempat itu harus izin dulu gitu kan. Dan kalau nggak izin katanya bisa celaka atau sakit dan lain-lain.
ya ini fix ini cerita bohong. Ya kalau izin siapa coba? Kalian datang di suatu tempat yang mana tempat itu adalah dunia kita ya, dunia kita. Ya seharusnya ya lu izin ke pemilik tempat itulah, misalkan pemilik rumah gitu kan, rumah terbengkalai tapi masih ada yang punya gitu kan, nggak ditempatin. Pemilik tanah misalkan kalian cari hantu di mana gitu ya, lokasi sawah atau apa, pemilik tanah, pemilik kebun atau juru kunci misalkan yang di makam ya izin ke orang lah ya, ke orang gitu. Ini kok izin kok ke setan gitu kan, ya aneh gitu ya. Yang jadi khalifah di muka bumi ini kan Bani Adam bro, Bani Adam bukan Bani Iblis. Oke, baca Quran surat Al-Isra ayat 70 ya, ada jawabannya. Terus ada nggak konten horor yang kayak gitu tuh? Ya ada banyak. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Kalau mempercayai bahwa tempat itu angker, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Mungkin karena gelap kek, karena rimbun kek, semak ya, sunyi. Jadi ini kan, jadi suasananya memberi kesan horor gitu kan. Oke, contoh ketiga, kuntilanak nih, kuntilanak yang aneh sekarang nih ya, yang aneh sekarang nih, ada kuntilanak warna-warni coba, putih, biru, merah, hitam. Ada juga apa tuh, kuntilanang ya, kuntilanang tuh kuntilanak tapi cowok ya kan, kuntilanak tapi cowok gitu, namanya kuntilanang. Ya kreatif sih ini, kreatif, mereka bikin itu kreatif, cuma ngebedain antara mati huruf K sama mati eng ya, kuntilanak jadi kuntilanang gitu kan. Kalau mitosnya kuntilanak tuh kan cerita bohongnya dulunya berasal dari mama muda yang kemudian meninggal pas di waktu melahirkan gitu kan. Terus lah kalau kuntil cowok mitosnya apaan gitu ya? Kalau kuntil cowok mitosnya apaan bro? Lady boy juga nggak ada yang melahirkan gitu kan. Apa ini mitosnya apaan nih ya? Mereka belum sempat buat mungkin ya mitosnya apa gitu kan. Nih ada yang sampai dikeramasin gitu kan, menarik ya kan. Ada yang diajak curhat gitu ya kan. Jadi apa ya? fantasi tahayulnya itu udah mulai terbentuk gitu ya. Dipeluk tuh, dibuka pakaiannya tuh, kurang ajar kan, diintip kemaluannya. Yaelah parah lo bro, goblok. Nggak cuma membodohi tapi juga merusak ya kan. Dan sisi khurafatnya adalah banyak kreator horor yang melakukan adegan diserang kuntilanak terus mental gitu kan, pura-pura terus jatuh, gitu kan, pura-pura terus pingsan ya, digotong gitu kan, dramatis, muntah darah. Itu udah jelas bohong ya. Boy, hal seperti itu sama aja Anda menyebarkan kepercayaan atau menakut-nakuti bahwa kuntilanak dapat memberikan mudorot kepada manusia. Ikan tongkol makan menyan, syirik tuh. Nah sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya, kayak misal genderuwo dan bakaran singkong ya, apalagi kayak tuyul dan kepitingnya gitu ya. Terus ada lagi pocong dan air liurnya itu ya, itu bebek gombel dan anak-anak, itu juga ada mitosnya ya. Ayam hitam dan kegunaannya, itu ada mitosnya. Burung gagak sebagai tanda kematian, itu juga ada mitosnya teman-teman ya. Apalagi ini burung hantu dan hantunya gitu ya. Burung hantu dan hantunya kan, burung dikaitkan sama hantu ya, cuman gara-gara namanya ada hantunya doang gitu kan. Tempat keramat peninggalan sejarah itu ya, tempat keramat peninggalan sejarah yang kemudian disangkut pautkan dengan hal-hal epic magic. Epic magic. Terus ada lagi tuh Nyi Roro Kidul
Dan ini sama si anaknya itu siapa tuh, si Mbak Blorong tuh ya, si Mbak Blorong tuh yang katanya berasal dari telur ular daratan tuh, bisa ke laut, bisa hidup gitu ya. Anaknya Garaga kali ya, Coach Jose-nya ini si Boruto mungkin ya. Kita masuk ke masalah yang ketiga. Masalah ketiga apa ya? Tadi menyebarkan paham syirik tuh. Ajaran syirik ya, teman-teman ya. Saat ini tuh sangat mudah kalian temukan, teman-teman. Tapi jangan ditiru ya, jangan diikuti ya. Dan salah satunya ya melalui tayangan-tayangan di YouTube tentunya ya. Pola ajarannya sebenarnya dari masa ke masa tuh hampir sama. Hanya saja tempatnya yang berubah gitu ya. Yaitu melalui media. Karena kesyirikan nggak lagi diajarkan di kamar di kamar pengapnya Mbah Dukun gitu ya. Kamar bau balsem atau apa gitu ya. Tapi bisa kalian temukan di beranda YouTube. Udah banyak. Tapi jangan diikutin ya, nggak perlu. Sebagai contoh nih, paham syirik ya. Sebagai contoh paham syirik nih. Seperti cara mengundang hantu tuh, kayak cara mengundang hantu gitu. Terus berkomunikasi dengan jin secara gaib, ya ada juga tuh. Aduh, udah pokoknya baca Quran surat Al-Jin ayat 26, dah itu ada jawabannya. Dan ada lagi yang melakukan kerjasama dengan jin ya. Caranya tuh lewat sewa pinjam. Sewa pinjam jasad ya, sewa pinjam jasad terus dilanjutkan sharing informasi nih guys, sharing informasi kebohongan ya. Informasi bohong melalui mediator yang kesurupan tuh. Terus ada yang melakukan ritual tertentu lah, misal kayak bakar menyan gitu ya, ngasih sesajen gitu kan. Itu ritual-ritual yang nggak ada dasar ilmunya ya, hati-hati ya. Hal ini mereka yakini dapat mewujudkan sosok hantu. Tuh, tentunya dilakukan oleh orang yang sakti lah, yang ngerasa sakti gitu ya. Dan pasti ini mereka merapalkan mantra-mantra dengan metode berwasilah kepada jin, pakai perantara tuh. Dari mana gitu, misalkan dari kidul, dari laut selatan atau mana, pasti gitu. Pasti kalian juga sulit untuk membedakan mana yang ustadz dan mana yang dukun. Karena dukun dan paranormal saat ini banyak yang ingin terlihat seperti ustadz ya. Ingat, kalau ada orang yang terlihat seperti ustadz tapi hobinya memanggil jin dan mampu membuat orang lain kesurupan, jelas itu bukan seorang ustadz, itu paranormal, istilah lain dari dukun. Oke. Cuma mereka membalut pempes ya, itulah mencampurkan antara sihir tradisional dengan agama gitu. Dan mereka tuh sensi kalau dipanggil dukun, maunya disebut paranormal gitu. Yang normal apanya sih? Dan kalau memang orang tersebut mampu mengendalikan jin, nih, kemungkinan besar pertama berarti ustadz tersebut derajatnya lebih tinggi dari Nabi Sulaiman. Oke? Itu jelas nggak mungkin. Baca Quran surat Shad ayat 5. Quran surat Shad ayat 35 ya, 35. Dan kemungkinan yang kedua, orang tersebut sudah melakukan kontrak atau kerjasama dengan jin. Nah yang pasti bukan ustadz, ya kan? Karena ustadz nggak mungkin lah melakukan hal-hal seperti itu. Artinya dia memang seorang dukun yang pakai seragam ustadz gitu ya, seragam islami gitu kan. Atau kemungkinan yang ketiga, orang tersebut adalah seorang pendusta. Boy, jin kafir tuh seharusnya diusir ya. Orang kesurupan seharusnya diruqyah, ya kan? Bukan orang yang sehat rohaninya malah diselundupkan jin. Orang yang sebenarnya ini sehat nih, rohaninya sehat, tapi malah diselundupkan jin. Barang ilegal ya kan? Malah rusak jadinya bro, jadi kotor ya. Kelakuan kok konyol banget gitu lah. Dan yang pasti nih, kesurupan yang dialami oleh mediator itu hanyalah sebuah settingan, oke?
sandiwara, gimmick, acting. Nih, buat kalian bisa memasukkan jin ke jasad manusia, coba Anda jadikan saya nih sebagai mediator nih. Jadiin saya nih. Masukin jin ke tubuh saya. Nih, masukin ya. Gak usah lama-lama tapi ya 5 menit lah gitu. Jadi keserupan tuh nggak ada ya. Keserupan itu nggak ada, oke? Nggak ada. Berani nyangkal, Ayo. Mungkin di pikiran kalian mau jawab ini. Jin itu ini bang, bisa masuk ke pembuluh darah. Oke, saya percaya, terima. Jin itu bisa masuk ke syaraf. Oke, nggak masalah, saya terima. Saya juga tahu ya. Tapi lu sadar nggak? Para fuckboy nih udah. Tiap hari nih, tiap waktu. Kalau memang jin itu ada di pembuluh darah, ya, tiap hari nih ya. Sebenarnya jin itu ada di pembuluh darah kan, ya kan? Kita kan, ya, untuk menghasut, menggoda gitu kan. Tapi kalian pernah sadar nggak? Emang kalian pernah kesurupan tiap hari gitu enggak kan? Ya? Tiap hari kesurupan enggak kan? Padahal jin itu ada di saraf kita, ada di darah kita. Mungkin tiap hari, bahkan tiap waktu gitu kan. Karena emang tugas dia menggoda gitu. Tapi kita kesurupan tiap hari, enggak kan? Hal ini sebenarnya emang ada pembahasannya khusus ya. Memang ada pembahasannya, ada dasar ilmunya di agama Islam. Tapi konteksnya beda, oke? Karena jin mengendap ke tubuh kita ini ya, mengendap ke tubuh kita hanya untuk menggoda, untuk menghasut. Dan itu pun tipu daya mereka sebenarnya lemah gitu kan, lemah. Cuman kita-kitanya aja nih yang nafsuan ya. Ingat, sekali lagi ingat, konteksnya beda. Jangan disangkut pautkan sama kesurupan ya. Nah, jadi secara nggak langsung kalian yang percaya bahwa kesurupan itu benar ya, secara nggak langsung kalian telah tertipu oleh sandiwara kesurupan yang menyampaikan informasi khurafat, tahayul, bersihkan kebohongan, aksi pembodohan yang dilakukan oleh dukun yang menyamar sebagai ustadz, ya kan, ikan tongkol makan menyan gitu ya, sirik. Masalah terakhir udah capek ya. Masalah keempat, lebih banyak mafsadat daripada manfaat dan tidak mendidik. Coba kita ini ya dengan jujur ya. Dari full isi video konten horror settingan, kalau kita bedah dan kita ambil kesimpulan dari isi video mereka, maka bisa kita bagi yaitu 50% kebohongan, 40% pembodohan, 5% nggak jelas ya, krik gitu ya, dan 5% lagi baru hiburan. Berarti nggak ada satupun pelajaran atau manfaat yang bisa kita ambil dari konten horor settingan, oke? Dan kalau memang ada, nih, kalau memang ada edukasinya, coba kalian sebutkan apa saja nilai edukasi yang pernah kalian peroleh, gitu ya. Apa aja sebutin. Dan hubungkan dengan keilmuan dari sisi agama, biologi, fisika, kimia, geografi, sejarah, sosial, politik, ekonomi, kedokteran, matematika, bahasa Indonesia, ilmu Quran, ilmu hadis, tafsir Quran, tafsir hadis, bahasa Inggris, bahasa Arab, otomotif, kebudayaan, ilmu bisnis, setelah yang nggak ada kan, nggak ada hubungannya kan? Iya, nggak ada hubungannya emang. Dan sebutkan manfaatnya bagi kehidupan nyata kalian. Nggak ada kan? Tulis di komentar, sebutin sisi edukasinya apa, dari sisi agama apa, ilmu yang lain, terserah dah. Terus manfaatnya bagi kehidupan nyata kalian ya, yang kemudian bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari misalkan ya. Tulis di komentar, tulis di kolom komentar. Ingat, yang saya maksud barusan adalah nilai edukasi. Dan edukasi kan bisa apa aja ya kan, nggak mesti hal mistis ya kan, bisa apa aja ya, mikir makanya. Jadi bagi kalian yang mengaku lebih banyak ini ya, mendapatkan hiburan dari konten tersebut, kemudian merasa oke lah nggak apa-apa gitu ya, berarti kalian masih terbohongi dan terbodohi ya. Dan juga bagi kalian ya yang udah tahu bahwa itu settingan tapi sengaja mencari hiburan, ya berarti kalian nggak memikirkan bahaya penyakit khurafat dan tahayul ya.
Bisa diartikan kalian masih awam dan enggak peduli terhadap bahaya kerusakan akidah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Gua nggak menuntut kalian untuk menyukai video ini ya, bodo amat ya. Karena secara pribadi tugas gua hanya menyampaikan. Bagi yang sensi dan nggak terima, ya silahkan hubungi idola kalian tuh ya. Kalau mau terhindar dari perdebatan, pertama deskripsi jangan ambigu, kedua kasih behind skin, oke? Ya, kalau masih nggak mau juga, tapi kalian tersinggung atau nggak menerima perdebatan gitu kan? Ya ayo kita lakukan sesi aja, sesi pembuktian langsung di lapangan gitu kan? Ya kan? Dan bagi kalian ya para fan konten horror settingan yang sudah sadar ya alhamdulillah ya kan. Bersyukurlah bro, bersyukurlah karena kalian sudah terbebaskan dari pembohongan dan keawaman. Ingat, keawaman, hati-hati karena market mereka memang orang-orang awam ya. Ya, oke. Orang-orang awam. Saya nggak merasa pinter, nggak merasa lebih jago atau ilmunya lebih apa. Saya juga standar ya. Saya nggak melecehkan orang awam itu yang seperti apa. Pokoknya ya kita belajar lah ya. Seperti teman-teman ya, saya dulu juga kayak gitu ya teman-teman, fanatik segala macam ya, membela-bela mereka. Tapi ketika muncul orang-orang yang pinter, orang-orang yang bijak, yang kemudian ngasih tahu bahwa itu settingan, bahwa itu bohongan, jadi sadar gitu, jadi sadar. Ternyata selama ini saya dibohongi gitu. Kenapa saya nonton yang kayak gitu? Kenapa nggak cari yang lebih manfaat aja gitu kan? Mau yang horor kayak, mau yang apa kayak? Kalau yang horor ya yang real gitu, ya. Kalau mau ngambil pelajaran ya yang real, bukan yang bohong, gitu aja udah. Oke? Pesan terakhir dari video ini apa ya? Jin dan penampakan hantu memang ada ya. Jin dan penampakan hantu memang ada dan gua percaya nih ya, gua percaya. Tapi bukan untuk diada-ada. Terima kasih untuk yang bijak. Terima kasih untuk yang bijak. Mohon maaf untuk semuanya. Ya, oke? Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca doa sebelum bobo.